Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa dijelaskan bahwa malaikat Jibril itu pingin menjadi manusia. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin, bahwa malaikat Jibril itu kepingin menjadi anak cucu Nabi Adam, pingin menjadi manusia karena ada 7 perkara. Karena 7 sebab inilah malaikat Jibril pingin menjadi manusia. Yang pertama adalah as-shalawatil khamsi ma'al imam. Malaikat Jibril pingin menjadi manusia karena di manusia itu ada sholat jamaah bersama imam. Besarnya pahala sholat berjamaah. Dalam berjamaah itu melatih kedisiplinan, dalam jamaah itu melatih kekompakan, dan dalam jamaah itu melatih kebersamaan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang begitu besar terhadap pahala jamaah itu. Karena itu wahai sahabatku, jangan tinggalkan sholat jamaah. Banyak sekali manfaat dari sholat jamaah. Manfaat dari sholat jamaah diantaranya adalah la yusibuhu fakrun fid dunya, bahwa dia tidak akan mengalami kemelaratan di dunia ini. Dia tidak akan mengalami kemiskinan di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita dalam kehidupan ini, kehidupannya, ekonominya agak susah, lakukan sholat jamaah. Tetapi bukan dalam arti bahwa niat kita sholat jamaah untuk mendapatkan kekayaan, bukan. Tetapi bahwa seseorang yang melaksanakan sholat jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kehidupan yang berkecukupan, tidak akan mengalami kesulitan. Itu diantaranya. Dan nanti diantara dari manfaat dari sholat jamaah juga adalah bahwa dia akan menerima catatan amalnya dari tangan kanan. Di antaranya juga adalah kalau misalnya dia melaksanakan sholat jamaah adalah dia akan lewat dalam sirotol mustaqim, titian sirotol mustaqim kalbarkil khotif, seperti kilat yang menyambar. Sahabatku, yang kedua apa? Setelah tentang sholat jamaah tadi, wa mujalasatil ulama, dan bisa berteman, berduduk ria, bercengkrama dengan para ulama, dengan orang alim. Alim jamak taksirnya adalah ulama. Kenapa kita berhubungan dengan ulama, lelenggahan, berduduk atau duduk bersama ulama itu menjadi penting? Jawabannya adalah karena dengan kita duduk bersama ulama, kita bisa mengambil hikmah. Dengan duduk, dengan bercengkrama, dengan bersama-sama dengan ulama, kita akan mengerti tentang hukum-hukum ajaran agama dengan baik, tentang fikih, tentang akidah, tentang tasawuf, dan lain sebagainya. Dalam menjalani kehidupan itu kita bisa mengambil hikmah. Ada mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari ulama. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari perbincangan-perbincangan. Makanya ada makalah bahwa ziyaratul ahya khairun min ziyaratil amwat, bahwa kita berkunjung, berziarah kepada orang yang masih hidup. Yang masih hidup, orang alim, itu akan lebih bermanfaat, lebih bagus daripada kita ziarah kepada orang mati. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena dengan kita berkunjung kepada ulama, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia akan memberi kita pengertian, memberi kita pemahaman tentang ajaran agama dan juga tentang hikmah-hikmah kehidupan. Jadi yang pertama adalah malaikat Jibril pingin menjadi manusia karena sholat jamaah. Yang kedua adalah karena ada lelenggahan, ada bercengkrama, ada bersama-sama, duduk bersama dengan ulama, berteman dengan ulama. Dan yang ketiga adalah wa'iyadatil marid, mengunjungi orang sakit. Begitu penting, begitu ada manfaat yang besar mengunjungi orang yang sakit. Berarti kita ada solidaritas sosial. Karena mengunjungi orang sakit, kita bisa belajar ternyata nikmat Allah itu begitu besar. Bagaimana kita harus memanfaatkan kesempatan yang masih ada waktu sehat sebelum sakit. Kita juga bisa menasihati orang sakit supaya orang sakit itu taubat terhadap apa yang dia lakukan. Kita juga bisa menasihati orang sakit supaya dia sadar terhadap apa yang pernah dia lakukan. Sakitnya itu karena apa? Dirunut ke belakang, kenapa dia sakit? Sebabnya apa? Masalahnya apa? Dan lain sebagainya, untuk melakukan introspeksi diri. Bahwa dengan sakit seseorang bisa melakukan introspeksi diri. Bahwa hisaplah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum engkau dihisap oleh yang lain. Hasibu qabla an tuhasabu, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh orang lain. Dengan menyambangi orang sakit, dengan kita menjenguk orang sakit, berarti ada 2 perspektif. Yang pertama adalah dari kita, orang yang mengunjungi, dan yang kedua adalah dari orang yang kita kunjungi.
Bagi kita yang mengunjungi, kita bisa belajar bagaimana kita akan menjaga kesehatan, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu. Dan bagi orang yang dikunjungi, itu merasa terhibur, sehingga ada semangat, ada nuansa positif, ada informasi positif yang diberikan. Kita bisa mengatakan, dulu pernah ada orang yang sakit model begini dan sembuh. Ada orang yang pernah mengalami lebih parah dari ini dan juga mengalami kesembuhan. Artinya kita bisa memunculkan reaksi positif tentang positivisme kehidupan, tentang optimisme kehidupan, sehingga kondisi jiwa yang diberi semangat, ada kebahagiaan, ada hilangnya kesedihan, membuat kesembuhannya lebih cepat. Tapi pada sisi yang lain ada menunjukkan solidaritas, kebersamaan bersama teman-teman, bersama sahabatnya yang lain. Itu yang ketiga, wa'iyadatul marid. Dan yang keempat adalah watashyi'il janazah, dan mengiringi jenazah. Ketika jenazah itu diiringi untuk dikuburkan misalnya, kita mengiringnya. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat mayit, kemudian mensolati orang yang sudah mati, kemudian mengiringi jenazah sampai ke kuburan, maka pahalanya sangat besar, sampai digambarkan dengan pahala seperti gunung Uhud. Tapi pada sisi yang lain, bahwa dengan cara begitu mengiringi jenazah atau ikut mengiring jenazah ke kuburan, itu menjadikan diri kita juga melakukan introspeksi diri juga, bahwa sewaktu-waktu kita juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh teman kita yang meninggal itu. Bahwa meninggal itu adalah nasihat yang baik juga bagi kita dalam menjalani kehidupan. Itulah sebabnya malaikat Jibril ingin menjadi manusia, karena ada pahala yang besar, karena ada introspeksi dalam mengiringi jenazah, mengiringi orang yang dibawa ke kuburan. Kemudian yang kelima adalah wasakil ma'i, memberi minuman kepada orang lain, orang yang sedang membutuhkannya. Bukankah suatu saat dalam sebuah hadis qudsi pernah diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan orang untuk masuk ke surga. Lalu orang itu bertanya, wahai Allah, kenapa engkau menghentikan saya masuk ke surga? Lalu Allah menjawab, ini dalam sebuah hadis qudsi, saya lapar, tetapi engkau tidak memberi makanan kepadaku. Saya telanjang, tetapi engkau tidak memberi pakaian kepadaku. Saya kehausan, tapi engkau tidak memberi minuman kepadaku. Maka sang hamba bertanya, apa engkau kan Tuhan, masa lapar, masa haus, masa telanjang? Lalu Tuhan mengatakan, bahwa di sampingmu ada tetanggamu yang kelaparan. Jika engkau memberi makanan kepada dia, maka sesungguhnya engkau memberi makanan kepadaku. Ada tetanggamu yang kehausan, jika engkau memberi minuman kepadanya, sesungguhnya engkau memberi minuman kepada diriku. Dan ada tetanggamu, ada anak fakir miskin yang tidak bisa memakai pakaian, ada orang yang tidak bisa memakai pakaian. Kalau andaikan saja engkau memberi pakaian kepadanya, hakikatnya engkau memberi pakaian kepada diriku. Kemudian itu pentingnya memberi minuman kepada orang yang membutuhkan, memberi minuman kepada orang yang dahaga. Kemudian berikutnya adalah yang keenam adalah wasulhi bainal isnain, dan memperbaiki, mengislahkan atau mendamaikan orang-orang yang antara dua orang yang bertengkar. Kita mendamaikan mereka. Kemudian berikutnya adalah wa ikramil jar, dan kita memuliakan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seolah-olah tetangga itu akan menerima warisan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberi nasihat kepada sahabatnya untuk memperbaiki, untuk bagus, bersikap bagus kepada tetangga. Seolah-olah sahabat itu menyangka bahwa tetangga itu akan menerima warisan begitu. Wa ikramil jar wal yatim, dan memuliakan tetangga dan juga anak yatim. Wahai sahabatku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cerita ini ingin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya pentingnya kita menjaga 7 hal ini, karena malaikat Jibril saja ingin menjadi manusia karena 7 hal ini. Yang pertama adalah sholat jamaah, yang kedua adalah bercengkrama atau duduk bersama dengan orang alim, dan yang ketiga adalah mengunjungi orang sakit, dan yang keempat adalah ikut mengiring jenazah ke kuburan, dan yang kelima adalah wasakil ma, memberi minuman kepada orang yang membutuhkan, dan yang keenam adalah wasulhi bainal itsnain, mendamaikan sahabat, saudara, 2 orang yang lagi bermusuhan.
Kemudian yang paling terakhir adalah wa ikramil jar, dan kita memuliakan tetangga dan juga wal yatim, dan juga memuliakan anak yatim. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan 7 hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.